ketika ada masalah yang sedang saya alami ya, itu biasanya saya cuman gini aja, masa nggak ada sih hari esok, masa nggak ada sih momen dimana saya bisa menyelesaikan masalah ini, jadi nggak diambil pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya, kembali lagi di channel saya Bagus Zakaria Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Begitupun saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Jadi semoga saya tetap bisa memberikan wawasan, tips-tips, solusi bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami beberapa masalah ya. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman, supaya menjadikan amal jariah buat teman-teman dan khususnya buat saya sendiri. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya ingin sekali berbagi tips lagi. Semoga teman-teman nggak bosan ya, karena saya selalu berbagi tips ya. Tips ini tentang mengapa kok kita itu selalu mengeluh teman-teman ya. Jadi tips ini lebih ke arah bagaimana sih caranya kita menghilangkan diri atau mengurangi ya rasa mengeluh kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Karena apa teman-teman ya, dari banyaknya orang yang pernah bertemu dengan saya, ketika mereka mengeluh secara berlebihan, itu tampak ada gangguan psikis teman-teman di dalam diri mereka. Begitupun saya sendiri, saya juga merasakan ketika saya mengeluh terlalu berlebihan, maka ada sesuatu yang kosong di dalam diri saya. Dan ini ketika saya cari apa, saya pun nggak ketemu itu apa gitu loh. Nah makanya semoga tips dari saya ini bisa membantu teman-teman ya, supaya tidak mudah mengeluh dan tetap semangat dalam berjuang. Karena hidup ini kan penuh tantangan ya teman-teman. Jadi kita harus selalu melewati tantangan yang ada, karena Allah selalu akan memberi ujian kepada kita semua. Nah kalau kita gagal di dalam ujian ya otomatis kita nggak bisa lulus dari ujian tersebut gitu ya teman-teman. Nah jadi sebelum masuk ke solusinya ya, kita harus tahu dulu penyebab seseorang atau kita mengeluh itu karena apa ya. Sebagian besar ya teman-teman itu karena sebuah kegagalan atau ketidaktercapaian suatu hal yang kita usahakan. Nah ini terkadang apabila kita tidak memenuhi itu, terkadang kita ini mengeluh, menyalahkan diri kita, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain teman-teman, iya kan? Nah itu karena itu sebenarnya wajar ya, hal seperti itu wajar, tetapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya teman-teman ya. Makanya di video ini saya ingin memotivasi teman-teman, semoga teman-teman ini bisa lebih memanajemen pemikirannya dalam menghadapi rintangan-rintangan kehidupan. Karena banyak sekali ya rintangan kehidupan itu ya teman-teman. Mungkin saya dengan Anda ini juga berbeda, pasti bentuk tantangannya seperti apa. Nah, terkadang orang juga salah menafsirkan. Terkadang dia merasa ujianku yang paling berat, rintanganku yang paling berat, padahal di mata orang lain Allah baru segitu. Begitupun di mata orang yang lain, wah berat sekali ya kehidupan dia daripada saya. Nah, kadang seperti itu. Jadi kalau dalam istilah orang Jawa itu kehidupan itu sawang sinawang atau saling memandang. Nah jadi alangkah baiknya kita perbanyak bersyukur, perbanyak tabah dan berzikir, dan jangan lupa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya coba bahas ya, bagaimana sih caranya kita untuk menghilangkan rasa atau sikap mengeluh kita yang berlebihan. Nah, cara yang pertama adalah belajar beradaptasi ya teman-teman. Nah, jadi kita ini perlu beradaptasi dengan setiap sikon. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mempelajari setiap tantangan hidup yang kita lalui.
Misalnya ketika kita tidak punya uang sepeser pun, sedangkan kebutuhan kita itu banyak, apabila kita mampu beradaptasi dengan keadaan yang seperti itu, otomatis kita nggak akan kaget ya teman-teman. Nah ini terutama untuk yang teman-teman yang masih muda ya. Nah ini harus banyak belajar kepada yang lebih tua ya teman-teman, terutama orang terdekat, mungkin orang tuanya, kakaknya, saudaranya, pamannya, atau siapapun. Nah ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa disaring dari mereka. Karena apa? Saya bisa ngomong seperti ini itu juga karena saya belajar dari mereka. Mereka memang ya dalam konteks penyampaiannya itu seperti menyombongkan diri teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan dianggap kesombongannya, jangan diambil saja ilmunya, karena cara orang menyampaikan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan baru itu banyak sekali kan caranya. Terkadang dengan seolah-olah menyombongkan diri itu memberikan motivasi kepada kita. Wong mereka aja bisa, apalagi kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan diambil sisi negatifnya. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah kita harusnya lebih sadar. Segala kegagalan, segala ketidakberhasilan itu adalah bagian dari masa lalu. Masa lalu itu kan nggak bisa kita ulang ya teman-teman ya. Bisanya kita introspeksi, kita jadikan pembelajaran dalam diri supaya kedepannya kita lebih berhati-hati dalam bersikap. Nah, dengan cara ini insya Allah kita tidak akan mengeluh. Karena apa? Karena pandangan kita selalu ke depan. Kalau pandangan kita ke depan, maka bukan kegagalan lagi yang kita pikirkan, melainkan keberhasilannya. Bagaimana caranya kita menuju ke keberhasilan itu, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus selalu semangat dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Karena rintangan itu datangnya dari Allah. Kalau teman-teman memang terpaksa dan sangat-sangat terbebankan, ya teman-teman adukan saja kepada yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Dikembalikan ke sana. Mengeluhnya dengan Tuhan, jangan dengan manusia. Karena kalau kita mengeluh dengan manusia teman-teman, manusia itu loh sama-sama punya beban. Yang satu punya beban, yang satu punya beban, kemudian saling membebani. Nah kan itu kan nggak kurang bagus juga ya teman-teman. Kalau hanya sekedar curhat, oke, boleh. Cuman ya gitu, hasil dari curhatan itu bukan 100% menjadi solusi teman-teman. Karena selebihnya itu teman-teman harus berjuang sendiri, gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah selalu berpikir positif ya. Jadi teman-teman ini harus selalu memikirkan hal-hal yang positif. Terkadang kegagalan itu bukan akhir dari perjuangan teman-teman. Nah ini banyak disalahartikan. Misalnya ketika teman-teman ini memiliki cita-cita ya, pengen punya usaha yang besar, pengen memberangkatkan haji orang tuanya, atau mungkin pengen membelikan rumah untuk adik-adiknya, dan itu teman-teman menemui sebuah kegagalan. Teman-teman jangan langsung putus asa, karena itu bukan akhir dari perjuangan teman-teman. Itu adalah bagian dari proses perjuangan teman-teman. Sesekali kita bolehlah mengeluh, itu boleh. Saya tidak melarang, bahkan agama pun juga insya Allah tidak melarang ya. Yang dilarang adalah ketika kita mengeluh itu secara berlebihan. Kalau mengeluh itu hanya sebatas meluapkan emosi sesaat, ya tidak apa-apa. Tapi teman-teman juga harus tetap bisa kontrol diri. Jangan sampai kegagalan itu menjadi penghambat keberhasilan teman-teman. Kegagalan itu bukan penghambat ya teman-teman. Kegagalan itu adalah masa dimana teman-teman itu rehat sejenak untuk memikirkan step-step ke depan. Jadi apabila kita diarahkan ke situ pemikirannya, maka insya Allah teman-teman tidak akan berlebihan dalam mengeluh, gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman harus bersikap tegas. Tegas dan di sini bukan dalam artian keras, bukan dalam artian harus
harus super power, tidak. Tegas di sini dalam artian teman-teman harus bisa menyikapi diri sendiri saat menghadapi sebuah masalah atau tantangan. Saya masih ingat ya teman-teman ya, jadi dulu waktu saya masih di Surabaya, itu saya pernah mengeluhkan sebuah kejadian yang saya alami kepada teman saya. Kebetulan beliau itu memang usianya jauh lebih senior daripada saya. Nah, di situ beliau berpesan, untuk apa mas sampean mengeluh mas? Kalau sampean tidak diberikan tantangan hidup, kalau Anda tidak diberikan tantangan hidup, hidup Anda itu tidak ada seninya mas. Makanya harus ada tantangan supaya Anda itu sesekali istirahatlah. Ya istirahat bukan badannya, bukan fisiknya loh ya, mentalnya diistirahatkan untuk untuk introspeksi, sehingga untuk melangkah lebih jauh lagi itu teman-teman punya antisipasi, maksudnya seperti itu. Dan itu saya terapkan alhamdulillah teman-teman. Jadi mungkin ya keluhan itu hanya sebatas luapan emosi sesaat. Misalnya ketika saya menemui kegagalan, pasti biasanya saya cuma gini, aduh kok gagal sih, ya udah cuman itu aja. Itu kan bagian dari mengeluh, tapi kan tidak berlebihan, itu hanya luapan emosi sesaat. Tetapi teman-teman ya, saat teman-teman meluapkan emosi sesaat itu, hindarilah kalimat-kalimat yang tidak pantas ya teman-teman. Jadi boleh kita meluapkan emosi kita dalam keluhan, tetapi masih dalam koridor akhlak yang baik. Dan kalau memang sudah kepepet, kembalikan lagi kepada Tuhan. Kita bertawakal, kita berdoa, kita meminta petunjuk. Dan juga teman-teman ya harus harus punya tekad yang kuat bahwasanya teman-teman itu akan berhasil. Saya itu menyikapinya kayak gini teman-teman. Ketika ada masalah yang sedang saya alami ya, itu biasanya saya cuman gini aja, masa nggak ada sih hari esok? Masa nggak ada sih momen dimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi nggak diambil pusing teman-teman. Sesekali mungkin ya itu tadi ya saya katakan ya, meluapkan emosi sesaat itu boleh, tetapi jangan berlebihan dan juga masih dalam koridor akhlak yang baik. Mungkin hanya sebatas aduh kesel aku kok nggak berhasil. Nah seperti itu nggak masalah, tetapi jangan sampai yang berlebihan, jangan sampai melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, apalagi yang sampai menuju ke arah yang negatif ya, kayak kayak mengolok-olok, kemudian putus asa, sampai akhirnya ya itu kan banyak sekali ya rentetannya, mungkin teman-teman tahu sendiri. Baik teman-teman ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video dari saya ini membawa manfaat buat teman-teman dan buat saya sendiri. Akhir kata, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.